Oke, kita beralih pada penerapan neural network dalam machine learning dan deep learning. Apa itu artificial neural network? Memecahkan masalah klasifikasi dan regresi dengan pola sederhana dari data terstruktur. ANN melakukan perhitungan menggunakan neural network yang terhubung melalui lapisan layer dan menghasilkan output berdasarkan input yang diberikan. ANN digunakan dalam pengenalan spam, klasifikasi data, dan sistem pengenalan rekomendasi produk karena model matematikanya yang sederhana dan mudah dipahami. Deep learning menggunakan jaringan neural berlapis yang lebih kompleks, memungkinkan pemodelan data yang lebih abstrak. Lapisan-lapisan ini meningkatkan kemampuan sistem dalam memahami data. Jenis-jenis neural network dan deep learning. Yang pertama, Convolution Neural Network atau CNN. Digunakan untuk pemrosesan gambar dan video. CNN mengotomisasi pembelajaran filter, meningkatkan akurasi dalam pengenalan gambar. Yang kedua, Current Neural Network atau RNN. Cocok untuk pemrosesan data berurutan seperti pemrosesan bahasa alami dan prediksi waktu. RNN mengandalkan koneksi antara output dan input sebelumnya. Cara neural network diterapkan dalam berbagai kasus machine learning. Yang pertama, pengenalan gambar atau image recognition. CNN digunakan untuk mengenali pola dalam citra seperti wajah, objek, dan gambar medis. CNN memiliki struktur yang mirip dengan sistem visi manusia dengan lapis konvolusi dan polling yang membantu mendeteksi fitur-fitur penting dalam citra. Yang kedua, pemrosesan bahasa alami atau Neural Language Processing. RNN diterapkan untuk tugas-tugas yang melibatkan urutan waktu seperti analisis bahasa, prediksi teks, dan regenerasi teks. RNN dapat menyimpan output dari node sebelumnya untuk memproses data berurutan. Yang ketiga, klasifikasi prediksi ANN atau Artificial Neural Network. Digunakan untuk klasifikasi dan prediksi dengan pola-pola sederhana dari data terstruktur. Contohnya termasuk pengenalan pesan spam, klasifikasi data, dan rekomendasi produk. Yang keempat, pengenalan suara atau speech recognition. CNN dan RNN ditetapkan untuk mengenali pola suara dan memproses data audio, seperti dalam aplikasi sistem virtual dan sistem pengenalan komando suara. Yang kelima, data berurutan. RNN digunakan analisis data yang berurutan seperti prediksi cuaca dan analisis data log. Karena RNN dapat memproses data dengan struktur temporal. Selanjutnya, yang keenam, neural network juga dapat mengambil keputusan. ANN ditetapkan dalam pengambilan keputusan seperti analisis data dan prediksi dengan memproses data yang kompleks untuk menghasilkan keputusan yang akurat. Yang ketujuh, pengenalan yang kompleks. Neural network yang lebih kompleks digunakan untuk tugas-tugas pola yang rumit, seperti pengenalan gambar, suara, dan bahasa. Mereka memerlukan set data yang besar dan mempresentasikan dan representatif untuk pelatihan yang efektif. Ya, berikut adalah cara memahami proses kerja dalam jaringan neural dan deep learning. Yang pertama, pembelajaran yang diawasi atau supervised learning. Latih jaringan neural dengan data berlabel, yaitu data yang sudah diklasifikasikan atau memiliki jawaban yang benar. Pembelajaran yang tidak diawasi atau unsupervised learning. Latih jaringan neural untuk mengelompokkan data tanpa label, seperti mengelompokkan data konsumen berdasarkan perilaku pembelian mereka. Pembelian berulang atau reinforcement learning. Gunakan reward atau punishment untuk melatih jaringan neural agar dapat membuat keputusan berdasarkan pengalaman. Yang keempat, optimasi algoritma. Tetapkan algoritma seperti algoritma SGD atau ADAN untuk menyesuaikan bobot dan bias jaringan neural. Penggunaan GPU memanfaatkan unit processing grafis atau GPU untuk memproses pelatihan jaringan neural seperti melatih convolution network CNN dalam mengidentifikasi pola gambar. Penggunaan data yang luas.
Latih jaringan neural dengan data yang lebih banyak untuk memahami pola yang kompleks. Penggunaan variasi jaringan neural. Pilih variasi jaringan neural yang sesuai dengan tugas yang dihadapi, seperti menggunakan RNN untuk pola suara dan CNN untuk pola gambar. Penggunaan propagasi balik. Latih jaringan neural dengan metode propagasi balik untuk menghitung kesalahan dan menyesuaikan parameter model, seperti bobot dan bias.